Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Kali ini saya ingin membahas satu opini yang menarik menurut saya yang ditulis oleh Mas Dar Hilmi, Profesor dari UINSA, guru besar ya. Sekarang beliau menjadi Direktur Pasca Sarjana. Tulisan ini menarik membahas tentang ini dia saya pertunjukkan ini dia membahas tentang tirani kuasa simbolik. Ini kenapa saya katakan menarik? Ya, karena ini menjawab, saya sudah baca, karena ini menjawab beberapa persoalan yang belakangan ini sempat menjadi perbincangan yang panas ya sampai hari ini juga terkait habaib misalkan, juga terkait profesor yang sampai rektor UII itu menyatakan dirinya malu untuk disebut profesor. Nggak usah dipanggil saya profesor, panggil mas atau pak saja. Itu sebuah perlawanan ya, bahwa status sosial itu bisa dibeli hari ini dan itu menjadi tidak berharga. Nah, oleh karena itu saya bahas nih, kita bahas bersama. Aduh, aduh, di sini, duduk di sini ya, duduk di sini, lihat itu, itu ada Musa. Oke. Melawan tirani kuasa simbolik. Jadi kalau kita bicara kuasa simbolik, kita tidak akan pernah lepas dari tokoh yang bernama Ernest Cassirer. Di sini juga si penulis ini mengutip Ernest Cassirer yang berbicara tentang homo symbolicum. Sebenarnya banyak filsuf-filsuf lain yang berbicara simbol ya. Mari kita lanjut baca saja langsung. Di sini munculnya serangkaian kontroversi publik tentang pengajuan guru besar di segelintir elit dan perdebatan tentang keabsahan nasab agar mengidentifikasi masih kuatnya cengkraman kuasa simbolik di tengah-tengah masyarakat. Ternyata berbagai gelar dan atribut simbolik masih menjadi tuah dalam tanda petik. Dia sebutkan, "Musa mau kemana sayang? Sana ya, ya." Masih menjadi tuah dalam pengertian keberuntungan ya, yang datangnya dari eh, jalur langit barangkali, yang diburu oleh sebagian masyarakat untuk yang tergila-gila dan terobsesi dengan glorifikasi atau pengagungan ya. Glorifikasi itu pengagungan atau sejenisnya, itu glorifikasi, memuliakan kemegahan dan kejayaan diri. Pada ujungnya semua itu hendak digunakan untuk meneguhkan status diri dalam sebuah skema stratifikasi. Stratifikasi, banyak istilah yang menarik ya. Stratifikasi ini juga sebenarnya istilah lain dari kelas ya, kelas-kelas sosial. Klasifikasi sosial yang hierarkis. Hierarkis artinya tingkatan-tingkatan, feodal dan primordial. Kenapa saya baca itu paragraf pertama ya? Karena disitulah inti dari pembahasan ini sebenarnya. Pokok-pokok masalahnya ada di situ untuk dibahas gitu. Nah, saya tidak mungkin membaca utuh ya. Di sini dia mengatakan ada rektor UI Yogyakarta Prof. Fatul Wahid yang juga malu dipanggil sebagai profesor. Itu pernyataan dari Profesor Fatul Wahid itu sendiri. Dia mengikuti Weber, terjadinya transformasi sosial dari masyarakat paguyuban ke masyarakat Patenbayan yang modern dan rasional. Ternyata tidak serta-merta menghilangkan perubahan kuasa simbolik di masyarakat. Struktur dan nilai-nilai budaya memang telah bergeser ke arah nasional, namun transformasi sosial ternyata tidak mereduksi nilai dan makna tentang kehormatan diri di masyarakat. Jika pada masa lampau kehormatan sosial ada pada gelar kebangsawanan yang ditentukan oleh garis keturunan, sekarang bergeser ke ranah akademik
rasional, dan birokratis. Itu sebuah kenyataan yang harus kita terima semua ya, bahwa orang yang semakin modern, semakin rasional berpikirnya itu semakin dihormati oleh masyarakat ya. Walaupun pada kenyataannya kadang banyak sekali menabrak banyak banyak hal kebudayaan dan sebagainya itu ya. Juga dalam ranah akademik, mau tidak mau kita juga harus akui itu ada strata orang orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan dan seterusnya. Kelas-kelas itu ada dan terus menjadi simbol untuk masyarakat kita. Nah, di sini dia mengutip Animal Symbolicum. Nah, saya tidak baca semuanya. Singkatnya begini, Animal Symbolicum ini adalah teori dari Ernest Cassirer yang membicarakan bahwa manusia itu hidup dengan diskursus simbol-simbol gitu. Dengan diskursus ini juga manusia itu menyimbolkan segala sesuatu, bahkan ya, perasaan disimbolkan dengan satu kata cinta gitu kan, yang pada akhirnya itu melahirkan perdebatan banyak gitu kan. Tapi manusia tidak bisa lepas dari homus symbolicum itu. Dengan itu juga akhirnya gitu. Termasuk kan ke uang itu, mata uang itu kan simbol-simbol. Iya, yang kemudian digunakan oleh masyarakat modern sampai hari ini, dan banyak hal lagi, struktur-struktur sosial kita tidak bisa lepas dari homo symbolicum. Itu teori yang sangat kuat yang belum bisa sampai hari ini dibantah ya. Hanya saja eh, simbol-simbol itu tidak lepas dari strata-strata simbol yang disebut stratifikasi oleh Prof. Masdar ini, yaitu kelas-kelas ya. Ini ya, kelas-kelas sosial yang menjadi apa namanya, yang menjadi persoalan hari ini. Orang sangat 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 menghargai habaib gitu, karena di dalam darah mereka ada darah suci gitu kan, darah suci yang juga sangat sangat doktrinatis ya, doktrinal ya, sangat doktrinal bahwa mereka keturunan Nabi itu dijamin surga dan sebagainya gitu kan. Bahkan hari ini orang tidak malu-malu lagi mengatakan habaib itu ya macam-macam lah, kalian bisa lihat itu, dilihat dari ini. Nah, ya berembet kepada soal dari tirani simbolik ini, merembet kepada ekonomi dan politik. Ya, kita juga melihat situasi hari ini ya, bahwa tidak peduli lagi kamu itu dari kalangan apa dan sebagainya, kalau kamu memiliki suara, dan itu bisa menjadi suatu modal yang untuk memenangkan politik. Makanya dengan cara apapun, kalau itu bisa meraih suara ya itu dilakukan, itu kan di dalam politik. Akhirnya banyak pelawak yang menjadi politisi. Itu persoalan juga. Di dalam dunia ekonomi pasti mereka yang memiliki status-status tinggi itu memanfaatkan kekuasaan itu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan. Kalau saya ambil contoh radikal, misalnya katakanlah mereka yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali berdakwah, dan pada akhirnya kan mereka makan uang lewat dakwah itu. Jadi mereka dipanggil ustadz, iya mereka guru ya, guru bangsa, tapi seharusnya juga memiliki pertanggungjawaban yang mereka itu harus ilmiah, harus mencerdaskan, justru bukan untuk mendoktrin manusia atau masyarakat menjadi gila agama. Segala hal itu jadi gila agama dalam pengertian beriman tanpa akal itu. Iya sayangnya. Oke, selanjutnya ini ini cara beliau ya, solusi dari Mas Darwin ini untuk keluar dari cangkang formalisme. Kita harus keluar dari cangkang ini, mengatasi kuasa simbolis semacam ini. Tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali keluar dari cangkang formalisme ini ke arah lebih meritokrasi, rasional, dan manusiawi. Selain itu, penghargaan atas kemegahan dan kejayaan
seseorang harus berangkat dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal, bahwa setiap orang menghargai karena dia adalah seorang manusia, terlepas dari apapun latar belakangan primordial dan kebudayaannya. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, sederajat di mata manusia yang lainnya. Nah, ini tidak gampang ya, tidak gampang untuk mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Prof. Masdar Hilmi ini, tapi solusi dari ini hanya ini satu-satunya, yaitu mensosialisasikan pengetahuan melalui pendidikan itu. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah menyadari ini ya, bahwa pendidikan itu akan membentuk manusia-manusia yang mampu berpikir mandiri. Orang-orang terjebak di dalam di dalam situasi situasi penghargaan yang berlebih itu, katakanlah mereka yang fanatik pada satu tokoh itu dan sebagainya, karena mereka tidak mampu berpikir mandiri. Mengamini setiap pemikiran itu kan, itu terjadi karena tidak mampu berpikir sendiri gitu. Itulah kenapa musuh kita itu adalah kebodohan itu sendiri. Nah, itu menariknya dari tulisan ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.